salah satu penggerak kopi pertama di Tambi, Mas Salim. Kopi mungkin dengan hati sepenuh ya. hati. Dengan ya, hati. Ini kopi ceng. Kopinya enggak berapa, Mas Salim. Cengnya itu luar biasa. Muka Tarsan apa saya gimana itu. Karena alam lestari dengan kopinya, masyarakat sejahtera dengan buahnya kopi. Puncak kenikmatan tertinggi hanya dengan secangkir kopi dan kesederhanaan. Instagramnya Tarsan kopi. Saya Tarsan. Wesme. Kong kuno ai. Ketek tok. Assalamualaikum Pak Ramadan, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mas Salim. Nah, jadi mau berbincang-bincang tentang kopi ini Pak Ramadan. Nah, Pak Ramadan ini kan dikenal sebagai tukang kopi ya kalau di Tambi itu ya. Tukang kopi. Ya, cara istilah orang Jawa itu kan tukang kopi itu Pak Ramadan. Tapi sebenarnya petani kopi, Mas Salim. Petani ya. Kopi ya sebenarnya. Bisa diceritakan sedikit itu tentang kopi atau gimana Pak Ramadan memproses kopi gitu. Kopi, ya. Awal cerita saya petani kopi, Mas Salim. Jadi petani kopi yang dulu berangkat dari pelestarian alam. Artinya saya itu menanam kopi pertama kali pengennya menyelamatkan alam pengennya. Gitu. Ayo, so opo jenenge yo kuwi yo. Pendekar apa-apa itu. Ya, pertama kali saya pengen melestarikan alam. Tapi saya pilih dengan cara apa alam lestari masyarakat sejahtera, yaitu dengan menanam kopi. Kenapa itu? Kenapa harus kopi gitu? Kan kalau yang lain itu kan mungkin bisa gitu ya. Ya, yang lain bisa dan sukses juga. Cuman saya kan berdekatan di hutan ini kan desa, di hutan bersama masyarakat juga Gitu. toh. Itu bagaimana hutan itu lestari. Tapi masyarakat juga sejahtera dengan menanam kopi. Karena alam lestari dengan kopinya, masyarakat sejahtera dengan buahnya kopi. Gitu. Sehingga ada keseimbangan gitu Mas Salim itu. Jadi sekalian melestarikan terus sambil apa namanya menguntungkan Yo, sama masyarakat gitu ya. Iya, benar. Itu udah lama itu Pak Ramadan. Dari tahun berapa gitu Pak Ramadan mengolah kopi itu? Iya, pertama kali saya menanam kopi tahun 2011. Saya udah berapa tahun sampai sekarang itu berarti ya? Kira-kira kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun. Itu pertama kali saya menanam kopi dengan sederhana, 1 hektar saya bersama teman-teman. Kemudian sampai sekarang ada pengikut petani kopi yang alhamdulillah katakan kalau di Tambi ini salah satu penggerak kopi pertama di Tambi, Mas. Pak Ramadan ini ya penggeraknya ya? Saya pertama ya, pertama. Gitu. Ada lagi. Oh banyak Pak Ramadan, ini baru awal ini, kita masih banyak siap, ngobrol ini. Sambil Mas Arif, santai aja. Jadi kalau di Tambi itu kan banyak varian kopi ya Pak Ramadan ya? Varian kopi. Ya terkenalnya itu apa itu kalau di Tambinya itu Pak Ramadan? Alhamdulillah Tambi sekarang semua pelaku kopi terkenal semua Mas. Oh gitu. Contohnya kita itu punya kopi-kopi kayak Gede Slerep, punya Mas Afis, gitu. Itu juga terkenal karena pelaku-pelakunya selain daerah wisata kita, itu pelaku-pelakunya juga memang mencintai kopi dengan hati ya. Dengan hati. Kalau saya lebih semangat ketika anak-anak muda sekarang pelaku-pelaku kopi bertambah. Sehingga saya konsentrasinya ke hulu, bagian petani kopinya juga lebih semangat lagi. Gitu. Kalau varian seperti sebagaimana saya punya kopi, ini kopi Tambi katakan. Kopi Tambi saya buat rasanya, aromanya yang kira-kira masyarakat Tambi itu nggak pangling dengan rasa kopi. Sehingga jadi nggak meninggalkan apa namanya karena hutannya gitu ya? Atau gimana itu Pak Ramadan? Karena gini, masyarakat pada umumnya itu kalau kenal kopi, itu kan lebih dulu kenal kopi, rasa kopi itu seperti itu. Jadi saya hanya membuat masyarakat biar kenal kopi Tambi itu dengan rasa standar dulu. Standar rasa dan aroma kopi. Oh gitu. Adapun varian dan inovasi itu saya kembangkan sebagaimana ada kopi. Nah ini kopi itu yang terbaru ini kopi ceng. Kopinya nggak seberapa Mas Salim, cengnya itu luar biasa. Ceng itu apa itu Pak Ramadan? Ini inovasi baru dari produk petani termasuk saya sendiri bersama kelompok tani. Kopi Piberi, kopi yang sebenarnya itu kopi cacat sebenarnya itu, dari cacat fisik. Yang sebenarnya itu kopi harusnya visualnya seperti ini kopi yang bunder itu kopi lanang Mas Salim. Tapi rasanya beda? Atau lebih gimana gitu? Itu kan kopi cacat ya, di mana-mana kalau cacat itu kan rasanya rusak pasti ya. Kalau di kopi itu sendiri rusak atau gimana itu Pak Ramadan? Ya itu cacat tumbuh.
Tapi bukan berarti dia cacat tumbuh, kemudian dia tidak bisa memproduksi vitamin ataupun daya yang ada di kopi piber ini malah lebih menonjol, lebih bagus, aroma, rasa, dia malah lebih. Kenapa? Karena dalam dia itu proteinnya kan mangas. Kalau tanaman yang lain itu buat tanaman yang lain 10 tanaman, kalau dia hanya satu tanaman dimakan sendiri. Makanya itu protein, vitamin tanah atau apa kan dimakan sendiri. Dan dengan hasil rasa ini akan lebih kalau di bahasa barista itu namanya body apa ya? Oh, bodinya gitu. Body ya. Jadi khasiatnya akan lebih banyak daripada yang lain. Nah, saya blend sama Purwaceng, kebetulan kita kan bisa tampil dekat dengan Dieng yang punya produk unggulan yaitu Purwaceng. Nah, saya blend kopi kopi sama Purwaceng. Ini salah satu inovasi dari petani-petani. Berarti itu ada manfaatnya juga itu Pak Ramadan? Selain kita minum, iya kan? Iya. Kopinya berasa, terus cengnya itu bikin tubuh kita jadi gimana atau gimana gitu Pak Ramadan? Oh, kalau masalah itu pertama adalah keadaan tubuh kita dulu Mas Salim. Jadi bagus apapun inovasi kita, kalau kita daya tahan tubuh kita bagus mendukung, dipompa pakai ini lebih bagus kan seperti itu, akan menghangatkan karena nutrisi dari kopi jelasnya kopi lanang, kemudian Purwaceng itu kan menghangatkan, menghangatkan badan, otomatis akan ngefek di apanya yo, barangkali di apanya ya udah tahu kan seperti itu. Nah kemudian ada kopi Tarsan. Nanti dulu Pak Ramadan mau nanya dulu itu. Berarti kalau itu kelamaan nanti cengnya itu saya menjelaskannya itu luar biasa. Oh enggak, ini kan biar semua orang paham gitu ya. Tentang itu. Itu menambah vitalitas atau gimana itu Pak Ramadan? Kalau inovasi saya ya, karena saya menemukan kopi lanang ini kan kopi yang beda. Oh gitu ya, berarti selain udah namanya kopi lanang ditambah Purwaceng gitu. Purwaceng, jadi lanang ceng, jadi kopi ceng gitu. Gitu. Itu salah satu produk dari petani. Kemudian kalau ini saya punya produk unggulan yang mungkin PIR, Depkes, izin halalnya itu lulus. Gitu. Ya, itu kita punya kopi Tarsan ini. Oh, kalau kopi Tarsan itu boleh lihat Pak Ramadan. Ya. Ini brandnya Pak Ramadan sendiri ya, kopi Tarsan itu ya. Sendiri selain kopi Tambi, saya ada izin daripada perdagangan ataupun apa itu saya pakai kopi Tarsan. Kenapa harus nama Tarsan itu Pak Ramadan kayak di film-film zaman dulu gitu? Muka Tarsan apa gimana itu? Kalau dari saya sendiri ya. Orang hutan mungkinnya. Ya monggo. Tapi yang terus begini Mas Salim, dengan Tarsan ini nama ini adalah nama hadiah panggilan masyarakat. Ketika saya merintis menanam kopi di hutan, sering ke hutan. Nah, masyarakat pada waktu itu seringnya nonton film Tarsan mungkin. Jadi kalau orang yang biasa di hutan namanya Tarsan. Nah, jadi saya membuat kopi Tarsan ini adalah hadiah daripada masyarakat sekitar atau kelompok saya yang manggil Pak Tarsan bilang gitu. Nah, Tarsannya itu karena saya sering ke hutan, kebun. Ke hutannya. Kemudian kalau tentang rasa, jelas kopi Tarsan ini karena kopinya walaupun kita baru mengajukan sertifikasi organik, namun kita di lapangan itu kita selalu organik. Kenapa? Karena masuk hutan itu kalau membawa itu pupuk itu kan jelas repot ataupun harus energinya harus kuat ya. Harus kuat. Nah, daripada seperti itu kita kompos saja di lahan, kemudian kita pakankan tanaman. Jelas organik kalau kopi-kopi seperti itu. Cuman kita lagi berusaha untuk mengajukan tentang proses organiknya. Jadi itu lebih sehat gitu ya kalau organik gitu ya? Kalau menurut saya dan mungkin ada sedikit pelanggan yang suka itu katanya ngefek juga enak. Badan itu bikin enteng dan sebagainya. Bukan promosi Mas Salim, cuman itu cerita saja tentang pelanggan. Ini kan nanya-nanya tentang kopi Pak Ramadan. Jadi itu juga ada sangkut pautnya sama kopinya gitu kan. Oh, promosi juga boleh ya? Promosi. Oh terserah. Boleh, okay. Saya nggak memasarkan ini. Siap. Saya cuma penasaran aja biar mungkin juga para pecinta kopi juga kan penasaran. Ada Tarsan kopi, ada kopi Tambi gitu kan. Saya punya brand satu lagi Mas Salim yang baru 1 bulan ini kita launching itu. Sangat baru itu ya berarti Sangat baru, yaitu ngopi di kebun Mas Salim. Ini rasa kopi yang saya bungkus ini rasanya plek sama produk saya yang
baru yaitu ngopi di kebun. Jadi setelah saya itu membuat kebun, bisa dipanen kopinya, saya membuat kebun ini nuansa alamnya untuk dibuat ngopi di sana. Oh, berarti sekalian dibikin kedai ya di situ ya? Gede di kebun ini Mas. Ini gitu. rasanya ngopi di kebun, nanti kalau buat bungkusannya itu rasanya akan dapat kenangan di kebun. Oh gitu. Nah, seperti itu. Lebih beda ya? Lebih beda karena itu nuansa ngopi di kebun. Memang saya buat khas yang dari proses tadi Mas Alim katakan tentang proses itu kan petani kopi sekarang kan banyak inovasi. Banyak inovasi gitu. terkait dengan kalau nasionalnya itu kopi kan hanya ada 2, full wash dan natural. Ya, Gitu. full wash dan natural. Kemudian kembangkan, petani-petani mengembangkan ada proses honey, ada Wine juga katanya ya? ya, wine itu yang lagi Ngehit ya? Itu bener nggak Pak Ramadan kalau yang wine itu bisa bikin orang apa gitu, kayak minum atau apa gitu, itu bener nggak? Oh, tidak. Bukan? Tidak. Wine itu adalah inovasi saja, inovasi produk. Kenapa? Karena kopi ini aroma dan rasanya itu ditemukan Iya. biasanya dari kalangan anak-anak muda. Ini kopi yang sangat halus, rasanya juga bisa direkomendasi sama anak-anak muda. Katanya seperti apa ya, minuman yang beda dengan yang lain gitu. Jadi kalau masalah wine-nya, wine anak muda yang zaman dulu itu sangat beda. Cuman khasiatnya memang lebih strong daripada kopi-kopi yang pakai cendol dawet. Cendol dawet itu dia lebih alami, kopinya itu asli rasa kafein. Oh gitu. Ada, Berarti bukan seperti kayak wine yang apa namanya? Kayak anak-anak muda minum itu ya? Oh, bukan. Wine-nya kita Beda itu lagi. Kopi itu kan sebenarnya kan anggure wong mukmin Mas Alim. Jadi Gitu. ya wine itu maksudnya bikin enak, badannya bikin ringan, dirasa juga dirasa kalau yang sudah cocok dengan kopi tanpa gula paling recommended adalah kopi wine. Kan seperti itu. Berarti sebagai pengganti ya ibaratnya ya. Ya, Kalau buat anak muda itu sebagai pengganti ya, daripada harus minum alkohol gitu Iya, misal. daripada Lebih baik minum kopi sama-sama wine-nya gitu ya maksudnya. Nah, kalau alkohol itu kan karena mohon maaf saya kan testernya kan kurang apal Mas Gitu. Alim. Iya. Karena Apalagi saya ini Pak Ramadan ini. mungkin jenengan malah lebih apal kalau saya itu memang Cuman dengar Pak ya. Ramadan. Jadi kalau wine dari kopi saya itu saya memang lihatnya seperti itu Mas Alim, sebagai pengganti yang anak-anak dulu itu pada minum-minum yang enggak genda-genda itu minuman dari lebih baik minum wine gitu ya. Usuk setan itu mendingan pakai kopi ini karena dampaknya lebih halus, lebih sehat, tubuh juga lebih sehat. Nyatanya kita dari kopi wine juga lulus Debkes juga. Berarti memang nggak ada unsur-unsur alkoholnya gitu ya, memang ya. Ada. Gitu. Cuma aroma itu lebih memang bagus. Kita memang bisa dibuat aroma duren, nangka. Gitu. Ya, wine itu bisa dibuat aroma duren, nangka. Kemudian ada lagi itu honey dan kemudian ada lah bisa dibuat aroma-aroma dan sesuai keinginan ya sesuai mungkin keinginan. ya. Itu inovasi petani seperti itu. Ada lagi Terus ini kan Pak Ramadan berjalan udah 9 tahun kurang lebih ya. Itu pemasarannya udah sampai mana aja itu Pak Ramadan? Atau cuman dari lingkup Wonosobo aja atau luar Wonosobo atau bahkan sudah sampai ke luar negeri gitu? Kalau dulu pada waktu tahun 2016 awal kita panen perdana, itu kita memang ada sentuhan kemitraan, itu kita titip ekspor dulu, gitu. HS-nya itu belum. Kita juga belum memproduk kemasan dulu pada waktu itu. Kita masih pakai bungkusan gitu putih? Ya, bukan, kita panen jari merah, kita kupas buat full wash, kemudian saya kemitraan dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tingkat Jawa Tengah pada waktu itu. Nah, sampai sekarang saya kepengen untuk bisa masak sendiri gitu loh Mas Alim. Pasar untuk bubuknya sendiri kita punya SPK dengan Hotel Davam. Sama Hotel Davam itu kita yang kopi mating room-nya itu kita yang store ke sana. Dari sini ya? Dari sini, dari Tarsan. Gitu. Berarti kalau kopi Tarsan itu memang khas dari Tambi aslinya itu Pak Ramadan ya? Tambi asli, ya. Kalau saya kan punya paguyuban orang-orang hutan, maksudnya orang-orang yang dekat hutan. Oh gitu. Nah, jadi saya bisa juga kalau produk saya kurang, diinfus dari teman, tapi spesifikasi green bean ataupun produknya sama,
saya mesti nggak apa-apa untuk dinamakan Tarsan. Asal itu benar-benar kopi dari pegunungan, kan seperti itu. Karena kopi yang dari pegunungan, dari MDPL 1400 ke atas, itu bagi saya tetap akan beda. Diolah rasa, tentang aroma, dan sebagainya. Seperti itu, Mas Ali. Berarti, apa namanya, biar nggak menghilangkan ciri khasnya Tarsan gitu ya? Ciri khasnya Tarsan. Gitu. Meskipun kopi dari luar, tapi diolah di Tarsan, dan aroma sama khasnya itu harus ada Tarsannya gitu ya? Asal hulunya itu ada kesamaan. Maksudnya tentang DPL maupun lainnya itu ada kesamaan di hulunya. Kalau pasar itu tadi Mas Alim katakan tentang pasar itu, pertama saya hanya mengenalkan rasa di daerah lingkungan sendiri. Oh gitu. Kemudian setelah itu saya alhamdulillah pernah juga jual nitip ke teman-teman yang suka bisnis-bisnis ke luar juga nitip-nitip. Belum saya langsung kontrak ke sana belum berani. Gitu ya, gitu. Tapi untuk kelanjutannya karena saya bersama petani, insya Allah akan berani. Insya Allah bisa ya sama petani. Kalau sementara sekarang ini juga ada 1-2 barista yang sudah kontrak sama saya, yang sudah cocok dengan kopi saya. Yo, alhamdulillah bulanan ataupun dalam waktu 1 tahun bisa kadang-kadang menghabiskan berapa kintal itu ada. Jadi bisa ceritakan sedikit nih Pak Ramadan nih. Filosofi kopinya itu, kopi Tarsan ya khususnya dari awal sampai sekarang itu bagaimana itu Pak Ramadan? Kalau, sedikit aja. Ya mungkin kan biar apa namanya orang-orang pada tahu, biar termotivasi gitu ya. Kalau sebelum ke filosofi itu kata pengantar filosofinya hutan lestari masyarakat sejahtera. Oh gitu ya. Jadi bagus banget ya itu ya. Itu kata pengantar filosofinya itu artinya hutan kudu ijo royo-royo, hutan harus kembali hutan, tapi masyarakat kudu sejahtera. Jadi men mengkone ada keseimbangan. Kemudian masuk ke filosofi itu kalau anak-anak saya atau teman-teman saya itu ngasih bahasa Indonesianya begini. Jadi Tarsan ini menjadikan puncak kenikmatan tertinggi hanya dengan secangkir kopi dan kesederhanaan. Artinya dengan ngopi aja kita harus bisa mampu bersyukur, kan seperti itu. Gitu ya? Hanya dengan secangkir kopi kita harus mampu mengantarkan bahwa kita itu mampu bersyukur. Seperti itu Mas Ali. Sederhana tapi sangat berkesan ya gitu rasanya ya. Sederhana walau bisa bersyukur dengan keadaan yang sederhana apapun. Jadi ketika nanti Allah titipkan yang lebih baik lagi, yang lebih mewah lagi, itu malah akan lebih bisa bersyukur. Karena dari yang sederhana pun sudah bisa bersyukur. Ya tadi, saya kembalikan lagi, kata tadi, menjadikan puncak kenikmatan tertinggi hanya dengan secangkir kopi dan kesederhanaan. Seperti itu Mas. Oke gitu. Kayaknya udah cukup nih Pak Ramadan. Ya. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya juga masih ingin nih. Ya. Kayak belum puas ini rasanya ini. Ya. Tapi karena waktu juga udah mepet ini kayaknya Pak. Ya, enggak apa-apa, nanti gampang ketemu lagi. Boleh ketemu lagi ya. Masih pengen ngobrol banyak ini. Masih ngobrol banyak. Tentunya ngobrol ini untuk kepentingan kita bersama dan untuk dan semoga ada manfaatnya gitu. Utamanya. Ya, begitu. Terima kasih Pak Ramadan atas bincang-bincangnya. Mungkin lain kali kita bincang-bincang lagi ya. Bisa, ya. Monggo. Dan untuk semuanya ya jangan lupa nanti komen-komennya ya. Terus share juga subjek-subjek, bukan sobek-sobek tapi subjek-subjeknya ya. Mohon untuk semuanya bisa apa yang tadi saya minta. Subjek-subjeknya. Terima kasih matur suwun sugeng dalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Yang kowe ngomongnya angel nek ora masalah. Sobeker ngono. Sobeker. Disubrek-subrek lah. Oh ya. Ora masalah. Jangan lupa buat apa? Subscribe. Ya. Sing mancing iki, apa sih? Subscribe. Hah? Oh iya. Subscribe. Subrek karo. Subrek terus apa kayak mau kayak? Kolek, komentar, like, komen, share. Ya. Like, komen, share, subrek. Tulis sih berarti. Kayaknya udah ngerti. Buat Tarsan Kopi. Saya Tarsan. Ya, ada Tarsan Kopi, mungkin ada. Ya udah terima kasih Pak Ramadan. Ya. Iya. Mohon semoga sukses gitu ya. Amin. Ya.
Semuanya. Subrek. Ya. Nah, yang Him. Alim ganteng itu. Lihatnya ke kamera ya. Iki ya. Sampean terima kasih. Kayaknya udah cukup. Mau bisa. Ini ulang ya Mas Ali Ulang. mau Pang Ramadan pas yang ngono kan suwen. Kamera roll.